Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gua Kanza. Dan di video kali ini gue bakal bahas terkait dengan AC atau air conditioner, terutama yang ada pada kendaraan mobil gitu. Seperti biasa, ilmu ini gue dapat pada saat gue kuliah kemarin. Dan nantinya gue bakal sharing ilmu-ilmu apa aja yang gue dapat pada saat gue kuliah kemarin tentang AC atau air conditioner gitu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas fun fact dari AC mobil terlebih dahulu. Jadi fun fact-nya itu, selain AC mobil tuh dapat menyejukkan kondisi di dalam kabin mobil dan menghilangkan kabut yang ada pada kaca mobil, fun fact-nya itu adalah AC mobil bisa ngebuat kalian jadi nggak mudah ngantuk saat nyetir gitu. Coba deh kalian kalau misalnya ngantuk saat nyetir gitu, coba kalian atur AC-nya tuh ke kondisi yang paling dingin banget gitu. Itu otomatis kalian nggak akan gampang ngantuk gitu. Kalian bakal menggigil dan nggak akan ngantuk. Cuman minusnya nanti pada saat sampai tujuan kalian pasti akan masuk angin gitu. Tapi seenggaknya kalian nggak akan ngantuk dan kalian bakal sampai tujuan dengan selamat. Sekarang kita langsung bahas ke komponen-komponen apa aja yang ada dalam AC mobil beserta dengan fungsinya. Oke teman-teman, jadi ini adalah rangkaian yang ada pada sistem AC mobil. Yang pertama tuh ada kompresor, terus ada kondensor, terus ada kipas pendinginnya, terus ada rectifier, terus ada katup expansion, terus ada evaporator, terus ada blower. Ini ada sensornya juga. Nah, untuk yang pertama kita bahas dari kompresornya terlebih dahulu. Kompresor berfungsi untuk memberi tekanan pada zat pendingin atau freon. Jadi freon tuh ada di dalam sini ya teman-teman gitu. Nanti dari kompresor ini akan mensirkulasikan freon ke seluruh sistem yang ada pada AC gitu. Cara kerja dari kompresor ini adalah kompresor mengubah gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Kok bisa jadi tekanan tinggi sih? Karena di sini ada proses kompresi. Jadi gas tekanan rendah tadi akan dikompresikan dan menjadi gas tekanan tinggi. Nanti gas tekanan tingginya tuh akan melewati jalur ini, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh ada warna-warnanya ya. Nah, untuk titik-titik merah ini tuh adalah menandakan bahwa dia berbentuk gas bertekanan tinggi. Nah, untuk ini, merah ini yang gak ada titik-titiknya, ini menunjukkan bahwa dia tuh berbentuk cairan bertekanan tinggi. Nah, ini yang biru tua ini menunjukkan bahwa dia itu berbentuk kabut. Nah, untuk yang birunya agak muda menunjukkan bahwa ini zat yang bersifat gas bertekanan rendah. Nah, yang juga sama, kabut bertekanan rendah. Selanjutnya, yang titik-titik biru ini menunjukkan bahwa dia itu zat yang bersifat gas bertekanan rendah gitu teman-teman. Ini akan memudahkan kalian untuk nanti memahami semuanya gitu. Oke, selanjutnya gas bertekanan tinggi dari kompresor tadi selanjutnya akan disalurkan ke kondensor. Kondensor adalah komponen yang berfungsi untuk mendinginkan zat pendingin atau freon yang masih berbentuk gas bertekanan tinggi dari kompresor tadi. Itu bekerja dengan cara menyerap gas panas dari freon. Jadi panasnya tuh akan diserap di sini, lalu panasnya tuh akan dilepaskan ke udara. Yang melepaskan panas ke udaranya itu adalah kipasnya ini, teman-teman. Jadi kipasnya ini akan niup si kondensornya dan ngelepas panasnya ke udara gitu. Selanjutnya gas bertekanan tinggi tadi setelah dingin, maka dia akan berubah menjadi cair gitu. Menjadi cairan bertekanan tinggi. Disitulah terjadi proses kondensasi gitu, yaitu perubahan gas menjadi cair, makanya disebut dengan kondensor gitu. Jadi kondensasi itu adalah perubahan gas menjadi cair gitu, karena sifat gas kalau didinginkan tuh akan berubah menjadi cair, teman-teman gitu. Nah, selanjutnya cairan bertekanan tinggi dari kondensor tadi akan disalurkan lagi ke dalam rectifier. Rectifier ini berfungsi untuk menyimpan sementara freon cair sebelum disalurkan ke evaporator. Rectifier juga berfungsi untuk menyerap uap air yang mungkin masuk ke dalam sistem AC gitu. Kenapa sih uap air tuh nggak boleh masuk ke sistem AC? Karena uap air tuh adalah gangguan yang paling utama ya teman-teman dalam sistem AC ini. Nanti uap air tuh bisa menyebabkan terjadinya pembekuan atau es gitu pada saluran-saluran di dalam sistemnya gitu. Terutama pada katup ekspansi ini nggak boleh terjadi ada pembekuan karena uap air gitu. Makanya di dalam rectifier ini ada alat untuk menyerap uap air saringannya gitu teman-teman. Nah, jadi cairan bertekanan tinggi dari rectifier tadi selanjutnya akan disalurkan ke expansion valve. Sini tuh berubah ya teman-teman warnanya. Dia tuh dari warna merah menjadi warna biru. Kenapa jadi warna biru? Karena di sini terjadilah penurunan tekanan. Jadi di sini tuh udah mulai dingin karena kerja si katup expansion.
Nah, jadi kerjanya tuh gimana sih? Jadi katup expansion itu berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran atau freon dan merubah dari bentuk cair menjadi bentuk kabut sehingga lebih mudah untuk diuapkan di dalam evaporator gitu. Jadi prinsip kerja dari expansion valve ini kurang lebih itu seperti parfum ya teman-teman. Parfum kan itu dari cairan, terus kalau misalnya disemprot itu kan jadi kabut gitu. Jadi kurang lebih katup expansion itu cara kerjanya tuh seperti parfum. Nah, jadi tekanan tinggi dari kompresor tadi, yang merah-merah ini kan tekanan tinggi dari kompresor, itu akan dicekik di sini lewat saluran sempit pada expansion valve. Jadi ketika sudah melewati expansion valve, maka freon tekanannya akan turun dan volumenya meningkat. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan prinsip Boyle, di mana penurunan tekanan menyebabkan gas atau cairan mengembang dan mengambil lebih banyak ruang sehingga volumenya meningkat namun tekanannya turun gitu. Nah, terus kenapa sih harus dijadiin kabut gitu? Karena kabut ini akan mudah menyerap panas dan akan menghasilkan udara dingin untuk mendinginkan mobil gitu teman-teman. Tidak hanya untuk menurunkan tekanan, si katup ekspansi ini juga ada yang dilengkapi dengan sensor heat sensing tube. Ini nih. Nah, ini sensor ini ya, heat sensing tube. Ini tuh sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu yang keluar dari evaporator. Jadi dia akan mengukur suhu yang keluar dari sini, dari evaporator gitu. Nah, jadi nanti tuh si sensor ini akan mengatur volume dari freonnya gitu, yang mengalir ke evaporator. Jadi kalau misalnya suhunya belum sesuai dengan yang diinginkan si sopir, jadi misalnya sopir pengen suhu 17 nih, tapi ternyata di evaporator nih baru 19, jadi kan kurang dingin gitu ya. Jadi si kompresor ini akan bekerja lebih ekstra lagi gitu untuk mengalirkan freonnya tuh lebih banyak lagi sampai suhunya tuh dapat sesuai dengan apa yang diinginkan sopir. Jadi ini tuh akan ngebaca suhu yang ada di sini gitu teman-teman. Selanjutnya kan tadi di yang merah ini tuh masih berbentuk cairan bertekanan tinggi. Nah, cairan bertekanan tinggi ini setelah melewati expansion valve, dicekik, disempitkan, maka dia akan berubah menjadi kabut bertekanan rendah. Selanjutnya, kabut bertekanan rendah ini akan disalurkan lagi ke evaporator. Nah, evaporator ini memiliki fungsi untuk merubah kabut tadi yang tekanan rendah ini dirubahlah menjadi gas yang sangat dingin gitu. Nah, jadi cara kerjanya itu kebalikan dari kondensor ya. Kondensor ini kan akan menyerap panas dari freon, langsung dibuang ke udara panasnya. Nah, sementara evaporator ini dia akan menyerap udara dari luar dan disalurkan ke freon. Jadi udaranya tuh akan diserap oleh si freon gitu. Jadi freonnya tuh akan berubah menjadi gas yang dingin. Selanjutnya udara yang dari luar yang tadi tuh akan melewati evaporator yang ada gas dinginnya. Jadi udara dari luar tuh akan lewat evaporator. Setelah lewat evaporator dia tuh akan menjadi udara yang dingin. Nah, udara dingin itu akan masuk ke dalam kabin gitu teman-teman. Jadi masuknya udara tuh diakibatkan oleh blowernya. Jadi blowernya tuh akan meniupkan udara lalu melewati evaporator udaranya. Setelah melewati evaporator, udara tersebut akan menjadi dingin dan siap untuk disebarkan di seluruh kabin gitu teman-teman. Jadi inti dari kedua komponen ini, baik itu evaporator dan kondensor, jadi intinya kondensor ini akan merubah gas tekanan tinggi dari kompresor lalu didinginkan dan menjadi cairan bertekanan tinggi. Makanya disebut dengan kondensor karena dia memiliki fungsi untuk sebagai kondensasi gitu. Sementara evaporator ini berfungsi untuk merubah kabut menjadi gas bertekanan rendah gitu. Dia tuh akan menyerap panas dari udara, lalu panas dari udara tuh akan diserap di evaporator sehingga membuat freon yang tadinya kabut berubah menjadi gas yang dingin. Gas yang dingin tadi akan dilewati oleh udara. Udara akan melewati evaporator yang ada gas bertekanan rendah, lalu setelah melewati evaporator dia akan menjadi udara yang dingin. Nah, untuk kerusakan yang sering terjadi pada sistem AC ini yaitu adalah freon. Jadi yang perlu kalian tahu tuh sebenarnya freon tuh gak akan habis-habis ya teman-teman. Dia tuh akan sangat jarang dan kecil kemungkinannya tuh habis, kecuali ada kebocoran gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang AC saya kurang dingin gitu, tambah aja freonnya. Nah, itu tuh salah teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya AC gak dingin tuh berarti ada kebocoran gitu. Jadi percuma kalau kita nambahin freon
kalau misalnya kita nambahin freon, tapi kan itu sebenarnya bukan karena freonnya kurang, tapi karena emang ada kebocoran gitu teman-teman. Gitu. Jadi kebocoran tuh bisa terjadi di seal-sealnya teman-teman, di selang-selangnya atau pipa-pipanya tuh, dan sambungan-sambungannya tuh ada yang rusak gitu, makanya terjadi kebocoran gitu. Nah, untuk komponen selanjutnya yang sering terjadi kerusakan yaitu di bagian kompresor AC-nya gitu. Kompresor AC ini ada magnet clutch-nya gitu. Jadi kalau misalnya magnet clutch-nya nggak mau berputar, maka aliran dari refrigeran atau freonnya tuh nggak akan bisa teraliri ke seluruh sistem AC-nya gitu. Kenapa sih dia nggak muter gitu? Nah, penyebabnya tuh adalah pertama karena kekurangan dari freonnya gitu. Nah, kekurangan freon tuh kan tadi disebabin karena adanya kebocoran pada sistem gitu. Bisa jadi pada pipanya, pada sealnya, atau bahkan kebocoran di evaporatornya yang membuat freonnya itu berkurang gitu. Jadilah kompresornya nggak akan nyala. Makanya penyebab dari kompresor nggak nyala tuh atau nggak muter tuh, pertama dari si magnet clutch-nya yang rusak, atau yang kedua tuh dari sekringnya yang rusak, atau yang ketiga dari kurangnya freon sehingga dia nggak bisa nyalurin ke seluruh sistem yang ada gitu. Nah, untuk komponen yang sering terjadi kerusakan lainnya di sistem AC yaitu adalah kipas pendinginnya yang mati gitu. Jadi kalau misalnya kipas pendingin ini mati, otomatis nggak ada lagi ya yang mendinginkan si cairan freon tadi yang di kondensornya gitu. Jadi otomatis nggak akan didinginkan. Terus kalau misalnya kipas pendingin ini mati juga, mobil tuh bakal overheat juga teman-teman, karena di belakang kondensornya ada radiator gitu. Otomatis kalau misalnya kipas pendingin mati, maka mobil akan overheat. Dan kalau mobil overheat, si ECU tuh akan nge-stop semua sistem yang ada di AC gitu, agar mobilnya tuh nggak tambah overheat gitu. Karena kalau misalnya mobil overheat tapi AC tetap nyala, maka itu akan memperparah si mobilnya gitu. Bisa jadi mobil tuh makin panas banget gitu, karena AC itu adalah beban teman-teman. Dan juga kan di belakang kondensor ini ada radiator gitu. Nah, otomatis kalau misalnya AC-nya tetap nyala saat mesin overheat karena kipasnya yang mati, maka nanti udara tuh kan panas ya yang masuk kondensor tuh. Jadi udara yang lewatin kondensor tuh pasti panas, terus panasnya juga akan berdampak pada radiator gitu, sehingga membuat mobil tuh tambah-tambah overheat gitu teman-teman. Makanya ECU tuh kalau misalnya mobil overheat, dia akan menyetop semua yang ada di sistem AC, jadi AC-nya tuh akan panas. Jadi itulah kenapa yang menyebabkan kalau mobil overheat AC jadi panas gitu. Nah, selanjutnya komponen yang kemungkinan terjadi kerusakan yaitu bagian evaporator atau kondensor. Jadi bagian kondensor ini nggak boleh tersumbat sama kotoran-kotoran ya teman-teman. Kalau misalnya di sini tersumbat, maka AC itu nggak akan dingin gitu. Dan kalau di sini juga tersumbat, AC juga nggak akan dingin gitu. Jadi komponen itu harus benar-benar bersih. Jadi si freonnya itu bisa ngalir dengan sempurna, dengan lancar gitu. Nah teman-teman, di dalam kabin mobil tuh ada logo ini teman-teman, logo sirkulasi AC. Nah yang ini, jika kalian mengaktifkan logo ini, maka sistem AC akan mengambil udara dari dalam kabin aja. Jadi dia tuh nggak akan ngambil udara dari luar. Jadi kalau kalian mencet tombol ini, maka nanti AC akan ngambil udara dari dalam kabin aja. Terus udara dalam kabin tuh akan disalurkan ke evaporator oleh blower. Jadi udara dalam kabin tuh akan disedot blower, ditiup blower, terus masuk ke dalam evaporator. Dan di evaporator ini akan disalurkan lagi ke dalam kabin mobil. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya di lingkungan luar tuh udaranya tercemar, kayak kotor, banyak debu, tercemar lah gitu, polusi, maka alangkah lebih baiknya kita mengaktifkan mode ini gitu, agar nanti mobilnya tuh nggak masuk ke udara-udara yang kotornya gitu teman-teman. Nah selanjutnya jika kita mematikan lagi logo ini, maka nanti tuh akan balik lagi pakai udara luar gitu. Jadi kalau misalnya udara luar bagus, sebaiknya pakai yang udara luar aja gitu, nggak usah pakai udara dalam kabin gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah di akhir video, dan di akhir video ini kita akan bahas cara pemakaian AC agar sistem AC itu awet, agar kompresornya awet, jadi dia bisa tahan lama gitu. Nah untuk cara pemakaiannya yaitu pada saat kita menghidupkan AC, harusnya kita tuh ngidupinnya tuh perlahan-lahan gitu, step demi step. Jangan langsung nyalain AC ke mode yang paling tinggi, tapi pada saat nyala tuh kita pakai mode blowernya dulu, satu dulu. Nah setelah kita nyalain blower, selanjutnya kita nyalain si kompresornya gitu. Jadi jangan barengan gitu, tapi blowernya dulu baru kompresornya gitu, bertahap. Baru naikin, misalnya kurang dingin, naikin kedua, tambah lagi blowernya gitu. Jadi bertahap. Dan kalau misalnya kita mau matiin mobil,
kita harus matiin dulu si AC-nya gitu. Jadi biasain kayak gitu biar si AC-nya awet gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga dengan kalian menonton video ini, nantinya bila mana ada kerusakan di AC mobil kalian seenggaknya paham dan syukur-syukur bisa bantu benerin atau bisa benerin sendiri gitu. Jadi bisa nggak harus ke bengkel teman-teman. Sekian vlognya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.